sekitar 10 meter kayak ada yang mendekat, sosok perempuan setengah badan, dia rambut panjang banget, mukanya sedikit bercak darah sedekat mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Jonaria di Telusur. Dan saat ini, tim Telusur sudah mendapatkan seorang narasumber yang berprofesi sebagai seorang nelayan sekaligus penyewa kapal untuk para pemancing. Banyak kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh Bang Emon. Salah satunya pada saat dia membawa rombongan pemancing untuk memancing di tempat kejadian jatuhnya pesawat Lion Air. Nah, sebelum kita masuk cerita nih, buat kalian yang pengen jadi narasumber atau punya keluarga yang ingin jadi narasumber, bisa langsung aja DM ke Instagram pribadi gua atau ke Instagramnya Telusur. Dan sekarang kita dengarkan kisah selengkapnya hanya di Telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Emon, apa kabar nih Bang Emon? Alhamdulillah baik. Baik Bang ya. Baik. Bang, boleh diperkenalkan dirinya dulu Bang? Oke. Nama saya Maulana, tapi orang-orang sini biasa manggil saya Emon. Profesi saya di sini sebagai nelayan Kampung Marunda Kepu, tepatnya di pinggir laut Jakarta Utara ya. Dan melihat kondisi sekarang, saya nggak cuma merangkap sebagai nelayan juga sih. Saya juga merangkap sebagai sewa perahu untuk ngantar orang mancing ke Bagang, ke pulau, atau ngapung ke laut Jakarta Utara lah, sekitar situ. Bang Emon udah berapa lama Bang berprofesi sebagai nelayan dan menyewakan perahu untuk pemancing? Sebenarnya saya sebagai nelayan ini gantiin posisi orang tua saya yang udah tua, dan itu mulai tahun 2019 lah saya gantiin orang tua. Tapi kalau untuk menyewakan perahu ini saya sekitar tahun 2021 kesini lah baru mulai menyewakan perahu untuk mancing. Kalau untuk saat ini Bang Emon masih nyari ikan nggak nih di laut? Kalau untuk 2 minggu ini karena di sekitar laut pesisir Marunda banyak pabrik ya, kayak kemarin saya berangkat itu masih terjadi pencemaran limbah susu, itu ikan udang semua pada mati. Jadi untuk sementara ini saya off dulu, paling untuk Sabtu Minggu saya nganterin orang-orang mancing aja. Kalau secara pemasukan nih Bang, lebih banyak jadi nelayan atau menyewakan perahu nih Bang? Kalau lihat dari kondisi alam, namanya alam kan nggak ada yang tahu, ya kan. Kalau untuk lihat kondisi alam, terkadang alhamdulillah juga sih untuk proses mancing atau kita ngejaring masih lumayan. Tapi kalau lagi kosong begini, lumayan lah ngantar-ngantar orang mancing ya kan, daripada kosong. Alhamdulillah juga sih. Bang, kalau untuk pencemaran laut nih Bang, yang Abang tahu nih pencemarannya terjadi di setiap hari atau hari-hari tertentu aja nih? Biasanya kalau pencemaran itu namanya PT kan, dia licik nih. Dia sih ngebuang paling ya sekitar sebulan sekali, atau paling lambatnya paling cepatnya tuh kadang 3 minggu sekali ya kan, atau bahkan sampai 3 bulan sekali. Dan dia pasti ngebuang itu di posisi malam, dia pasti ngebuang limbahnya. Karena kan tahu sendiri daerah Marunda kiri kanan diapit oleh PT kan. Sebelah kanan Marunda itu ada, sebelah kiri ada dari pabrik-pabrik. Sana lagi ada ya kan. Itu dia perusahaan-perusahaan nakal kadang masih sering buang-buang limbah ke area laut. Sebenarnya kan udah dilarang, tapi ya namanya perusahaan-perusahaan nakal kan, dia masih tetap aja nekat buang limbah. Sebagai kami nelayan-nelayan kecil sebenarnya sangat dirugikan ketika dia membuang limbah. Lah dia mah enak, masih bisa berpenghasilan, sedangkan kami nelayan-nelayan kecil ketika dia buang limbah, kita cuman bisa, rakyat kecil cuman bisa apa? Cuman bisa menjerit doang. Bang Emon, kalau untuk mancing ikan atau ngejaring nih, biasanya jenis ikan yang dapet tuh ikan apa aja Bang?
Kalau kita kan lihat kondisi cuaca ya. Kalau misalnya sebelum limbah ini kemarin saya mancing ikan di sini sebutnya ngerawe. Ngerawe di sekitaran Pelabuhan Tanjung Priuk itu kita dapat ikannya ikan kuro, ikan sembelang dan ikan barakuda. Dan biasanya saya menjual langsung ke pengepul di Kalibaru atau di Cilincing. Kalau untuk mulai mancing nih atau ngejaring itu dari jam berapa, Bang? Kalau ngejaring itu paling kita dari habis Isya balik sekitar jam 1 sampai jam 2 malam. Tapi kalau untuk kita ngerawe, kita berangkat habis maghrib lah. Pulang-pulang ya sampai rumah ya jam 6 jam 7 pagi. Berarti satu malam tuh dalam kapal tuh ya? Semalaman kita ngapung di atas laut. Kalau untuk sewa kapal gitu? Kalau untuk nyewa kapal biasanya kalau tergantung orang yang nyewa sih Bang. Jadi kalau misalnya dia mau ke Bagang, itu kita kenakan per orang itu antar jemput 50.000. Nah kalau dia pengen ke pulau atau dia pengen ngapung sekitaran sini, kalau beda lagi tarifnya. Kalau ke pulau kan biasanya itu bisa seharian. Kita berangkat biasa jam 10 malam, pulang sampai ke darat lagi sekitar jam 3. Itu budgetnya sekitar 1,5 untuk 6 sampai 7 orang. Bang Emon, selama Bang Emon kerja nih di sini nih, punya kejadian-kejadian mistis yang pernah Bang Emon alamin nggak? Kalau kejadian mistis, ya namanya di laut. Kalau kata orang mah di laut, jin buang anak juga ada. Itu udah pasti. Sering saya jumpain ya kan, namanya kita di laut itu malam ya kan, sepi. Udah sering saya menjumpai hal-hal mistis seperti itu. Kejadian mistis yang pernah saya alami waktu itu sekitar bulan 4, saya nganter penumpang dari daerah Cipinang ke daerah Karawang untuk trip mancingnya ya. Itu nggak jauh sih dari tempat jatuhnya pesawat Lion Air. Pas saya pulang, saya diikuti oleh sesosok perempuan setengah badan. Dia ngambang di air, ngikutin setengah badan. Dan saya di situ disugestiin dia cuman minta tolong. Bang Emon, boleh diceritain nggak nih kejadian yang Bang Emon alami nih? Waktu itu sekitar bulan 4, saya nganterin orang mancing. Kebetulan dia tripnya itu ke daerah Karawang. Dan yang saya tahu itu waktu itu pernah viral juga sih kejadian pesawat Lion Air kalau nggak salah jatuh di Selat Karawang itu ya kan. Kami berangkat sekitar jam setengah 11 malam. Itu 5 penumpang, 2 ABK dan 1 kapten. Total 8 orang lah di perahu itu. Sekitar pukul setengah 11 kami berangkat sampai ke daerah tempat tujuan spot kami mancing itu jam 1. Jam 1 lewat lah. Seperti biasa kita lempar jangkar, lalu setting pancing dan melakukan pancingan. Setelah 1 jam berlalu di suasana yang hening ya kan, tiba-tiba ada suara orang batuk. Nah, kita 8 orang itu langsung saling nengok ke masing-masing ya. Ternyata emang itulah biasa namanya kita di laut. Pasti adalah kejadian-kejadian seperti itu. Dan kita bawa santai aja. Setelah sekian lama kita mancing, spotnya kurang bagus. Akhirnya kita memutuskan untuk pindah spot nih. Saya sama teman saya narik jangkar seperti biasa. Pas udah beberapa meter saya narik jangkar, saya ngeliat dari kejauhan itu sekitar 10 meter kayak ada yang mendekat ke saya, tiba-tiba terus dan semakin dekat. Ternyata pas saya lihat itu kayak sesosok wanita, agak dekat lagi dia makin nongol dan benar dia itu kayak sosok perempuan setengah badan di air ya kan, karena ke bawah kurang kelihatan kan karena gelap malam itu.
Dia rambut panjang banget sampai di air itu terurai panjang, mukanya sedikit bercak darah sedekat mata, ya kan, serem lah. Nah dia cuman ngeliatin, nah saya juga ngeliatin, ya kan. Akhirnya nggak lama saya disugestiin, kata dia, tolong aku, ya kan. Sampai saya juga mungkin saya masuk dengan sugestinya dia, sampai saya mau nyebur nih, mau lompat, mau nolong dia, tiba-tiba teman saya narik tangan saya. Hei Mon, kenapa lu? Istighfar kata dia. Astagfirullahaladzim, langsung saya kan nyandar tuh, senderan di perahu, saya lemes, ya kan. Nah dia selesai narik tambang jangkar, langsung dia nanya ke saya, kamu kenapa Mon? Emang tadi lu nggak ngeliat apaan, ya kan? Itu ada perempuan, rambutnya panjang, serem dah pokoknya. Nah terus gue disugestiin untuk nolong dia, tolong saya, kata dia kan. Nah makanya gue langsung nyebur, untung lu pegangin. Coba kalau misalnya lu nggak pegangin, mungkin gue wassalam di sini, ya kan. Yang penting mah nggak ada yang tahu, kita aja berdua yang tahu, biar nggak terlalu ini. Udah kita pindah ke belakang aja. Akhirnya saya dan teman saya itu pindah ke belakang, dan kita pindah spot dari Kerawang ke Priuk, tepatnya di Pelampung 6. Di Pelampung 6 kita berangkat sekitar pukul 4 pagi. Sekitar pukul 4 pagi kita berangkat, sampai ke Priok itu kami jam 6 lewat lah. Sampai di situ ada salah satu penumpang yang mancing, dia paling belakang sendiri, kebetulan sama teman saya temenin berdua, jadi bertiga. Dia tiba-tiba ngomong, gue sengget, ya kan. Dalam hati nih, lah ini orang kenapa, ya kan. Gue sengget lu kan. Nah saya tanya kan kemudian sama dia. Bang, kenapa bang? Ada makhluk, kata dia. Makhluk apaan? Perempuan, malah mau ngedeketin gua, makanya gua mau sengget, kata dia kan gitu ya. Akhirnya pancingnya ditaruh nih, digulung sama dia, taruh. Dia ngebersihin tempat ikan buat dia naruh ikan. Itu pancing yang dia taruh itu tiba-tiba seperti melayang sendiri, kayak ada orang yang sengaja ngelempar itu pancing biar nyebur ke laut. Akhirnya bener tuh nyebur, bleng. Nah saya tangkep, nggak kena tuh. Dari situ tiba-tiba sosok yang saya lihat pas di Kerawang itu muncul lagi. Mungkin yang tadi orang itu bilang sengget, nah mungkin dia itu yang lempar pancingnya. Dan di situ yang ngelihat bukan cuma saya, itu bertiga kami melihat tuh di situ. Nah makanya di situ biasanya kalau di laut tuh jangan suka sembarangan, karena dia mungkin dia bisa ngelihat, ya kan, karena dia menyombongkan diri. Akhirnya dites lah, baru tes kayak gitu, akhirnya dia malah sawan sendiri. Setelah itu diakalin, dipancingnya supaya kembali, terus orang itu langsung kayak pucat lah gitu. Mungkin dia sawan atau gimana, ya kan, karena dia ngucapin yang enggak juga. Dan akhirnya kami memutuskan untuk balik, itu sekitar jam 8-an kami balik menuju ke darat. Kirain mah di situ udah clear ya semuanya. Ternyata saya baru 15 menit meninggalkan tempat tersebut, dia masih ngikutin dan terus mensugesti saya untuk minta tolong. Di situ karena saya kebetulan orang Islam, ya kan, saya terus istighfar. Dia hampir lama juga sih dia ngikutin perjalanan perahu kita, 15 menit dia ngikutin. Karena saya kan nggak mau rame kan, biar pada nggak ada ini juga, udah saya diem. Akhirnya saya banyakin selawat, istighfar, akhirnya dia nggak ngikutin lagi. Pas saya sampai ke darat kan, kita prepare untuk balik tuh, emang kebetulan ada polisi Airut sama Basarnas juga kan. Saya cerita dong kejadian kemarin malam tuh gimana. Dia juga bilang waktu itu pas abis pencarian pesawat itu, kata dia diikutin juga sama sosok perempuan yang sama kayak saya ceritain. Nah, dan makanya saya yakin bahwa yang saya lihat dan teman saya lihat itu benar korban kecelakaan Lion Air. Oh, berarti kejadian yang Bang Emon lihat nih dialamin juga sama polisi air dan tim SAR ya? Nah iya, pas saya ceritain itu ternyata bukan cuma saya dan teman-teman saya doang sih yang lihat,
ternyata hampir banyak. Mungkin itu yang saya tahu. Yang belum saya tahu juga mungkin yang sering pemancing-pemancing mungkin juga pernah 1-2 mungkin menjumpai ya kan. Nggak cuma kami doang. Untuk kejadian yang kedua nih, yang dilihat sama satu orang pemancing dan satu orang teman Bang Emon nih. Itu untuk kejadian yang pas Bang Emon lihat sama mereka ini, sosoknya itu ada di mana dan ngikutin tuh kayak gimana, Bang? Sosoknya itu dia ada di belakang perahu kami posisinya ya kan. Emang dia juga ngikutin sampai ke tempat berikutnya ya kan. Dia juga di situ juga. Tepatnya posisinya di daerah Priuk, Pelampung 6. Yang abang lihat sama yang teman abang lihat ini sosoknya seperti apa nih kelihatannya nih, Bang? Dia perempuan, rambutnya panjang, pokoknya panjang bener tuh, ya kan. Dia pakai baju kancing, ya, pakai baju kancing basah, penuh darah sih, penuh darah, mukanya juga darah, serem lah pokoknya. Dan dia terus mensugestinya minta tolong. Waktu itu juga pas saya lagi posisinya ke laut nih, bukan untuk ngantar orang mancing ya, tapi untuk nyari ikan. Kan di situ kita lagi nyari ngejaring. Itu udah mulai pagi, saya ngangkat jaring saya kan, udah selesai ngangkat jaring. Posisi saya berdua sama teman saya, tapi 2 perahu ya. Nah, saya ngeliat dari jauh kayak ada yang ngampul gitu kan, ngampul. Saya bilang dong ke teman saya, "Woi, apaan itu?" Ya udah kita coba lihat. Akhirnya kita menuju ke tempat yang itu. Ternyata sesosok mayat yang kondisinya parah lah Bang pokoknya. Untuk saya aja sampai nggak berani gitu. Udah pas sudah ngeliat, untuk mau ngeliat lagi hampir parah dah pokoknya. Di sini ususnya udah keluar Bang. Tuh mayat itu ususnya udah keluar, terus juga matanya dua-duanya itu hampir mau copot Bang. Tuh. Itu keadaannya dia udah putih semua. Nah saya bingung nih berdua sama teman saya kalau ngeliat mayat begitu. Nah karena posisinya di laut, biar ini mayat ada yang nanganin, akhirnya kami nelpon Airut terdekat. Nah, kebetulan langsung diangkat. Nah, supaya itu mayat nggak kemana-mana lagi, kami putuskan untuk ikat itu mayat ke bagang-bagang yang ada di daerah sana, di laut. Dia masih lengkap Bang, masih pakai jam. Nah, saya nggak tahu dah itu motifnya dia dibunuh apa. Intinya dia yang dia pakai masih utuh gitu. Nah, setelah kami ikat, saya infokan lokasinya ke Airut itu, kami balik. Pas kami balik kan biasalah istirahat. Terus saya tidur malam kan istirahat. Saya nggak memutuskan untuk nggak ke laut. Pas malamnya saya dimimpin sama orang itu. Dia cuman bilang, "Bang, makasih udah ibaratnya nolong dia dan udah info ke polisi ya kan." Di situ saya sampai dalam mimpi ya. Dalam mimpi itu dia datang itu saya sampai nggak bisa bergerak karena dia posisinya itu basah kuyup dengan tampilan yang acak adul begitu lah, yang basah kuyup. Dia cuman bilang, "Bang, terima kasih udah nolong ya." Tiba-tiba saya kebangun ya kan. Dapat beberapa hari kemudian muncullah di berita, ternyata itu korban begal Grab mobil yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Dan kebetulan sosok pembunuhnya itu tidak jauh tinggalnya dari tempat saya tinggal di Marunda. Dia itu pembunuhnya tinggal di Kebun Kelapa di daerah Jawa Barat, sekitar 1 kilo lah dari rumah saya. Sebelumnya saya minta maaf kepada keluarga korban yang mayatnya saya temukan karena menceritakan bentuk asli mayat tersebut.
ya kan, dengan yang matanya mau keluar, yang ucus sini udah berantakan, ya kan, di sini penuh tusukan, ya, dan badannya pun sudah membengkak. Kalau untuk pelakunya ini kan tadi Bang Emon bilang rumahnya deket nih dengan rumah abang nih. Ya. Kalau Bang Emon sendiri kenal nggak sama pelakunya gitu? Kalau untuk kenal ya kenal, tapi cuman lupa namanya dia. Karena ya cuman 1 kilo kok dari rumah saya, sekitar 5 menit kalau kita bawa motor, ya kan. Tahu saya otak pelakunya itu dia bukan dari keluarga susah lah ibaratnya. Dia tuh dari keluarga ibaratnya orang ada lah. Apa juga yang dia mau pasti diturutin sama orang tuanya, ya kan. Dia punya mobil lebih dari 1, motor lebih dari 2, ya kan. Apa coba motifnya? Mungkin emang dia juga, otak pelaku ini dia tuh dulu jarang keluar, pokoknya dia jarang keluar. Nah tiba-tiba dia mungkin mulai ikut pergaulan, nah dia terbawa pergaulan, akhirnya sampai melakukan pembunuhan itu. Berarti motifnya nggak jelas nih? Kalau motif ya intinya mah pengen gaya-gayaan doang kali. Tapi kalau begal itu kan pasti ada barang yang diambil. Mobilnya waktu itu diambil nggak? Nah kebetulan itu berita rame pas dia jual mobilnya secara online. Oke. Dari awal kejadian nih Bang, sampai mayat ditemukan dan pelakunya ditangkap, itu berapa hari lamanya? Pas saya menemukan mayat itu, dalam waktu sekitar 3-4 hari pelakunya baru ketangkap. Dan sempat ada yang ditembak. Dekat rumah saya kan ini ada kanal BKT, ya kan. Mungkin sekarang mah udah bagus, ya kan. Posisi waktu itu tahun 2001 pas awal pembangunan dan pengerukan BKT ini. Di situ mulai pengerukan sedikit demi sedikit sampai dia lebar dalam. Akhirnya teman saya, orang tuanya ngebuka kantin untuk orang-orang pekerja yang ada di situ, ya. Nah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan dia buka kantin situ, teman saya perempuan main dah ke situ. Untuk yang namanya ke orang tuanya dagang, lihat ya kan, main. Nah, setelah dia main itu posisinya sore, menurut orang tuanya mungkin dia pulang kali. Ternyata nggak pulang, nggak ada di rumah. Sehari, 2 hari, 3 hari belum pulang juga. Sampai akhirnya dia datang ke mimpi saudara-saudaranya, sampai ke saya juga, ya kan. Datang bahwa dia minta tolong, dia ada di air tuh, cuman bilang begitu doang. Besoknya pas dicari, alhamdulillah dia ketemu, tapi dia sudah almarhum. Berita duka yang kami terima, mungkin dia kepleset di lubang galian, terus emang posisinya dia nggak bisa berenang, akhirnya dia meninggal. Emang itu serem sih Bang. Seremnya tuh gini, mungkin ya kalau kata orang meninggalnya nggak wajar ya. Maaf ini sebelumnya, bukannya saya nyeritain yang enggak, tapi cuman sekedar sharing ini. Jadi mungkin dia meninggalnya nggak wajar. Setiap malam Jumat pasti keluarga korban ada yang kesurupan, minta tolong dikirimin doa, minta tolong begini. Kadang dia ngerintih, kedinginan. Itu terus berjalan sehari, 2 hari, seminggu. Dari pas dia kejadian itu sampai sekarang, tiap ada yang berbicara tentang dia atau ngomongin dia, pasti dia hadir di tengah keluarganya dia, dan keluarganya pasti kesurupan. Kalau lagi kesurupan nih, dia datang. Terus saya ngeliat gitu, wah si Emon yang sering di BKT nongkrong sama teman-temannya, kan gue juga di situ Mon, kata dia gitu. Ternyata dia ada di samping kita, saling interaksi. Mungkin saya nggak ngeliat, dia ngeliat kan. Setiap kesurupan tuh, kemarin kan lu nongkrong bareng mau sama gue di BKT di situ, sering Bang begitu dia. Sampai sekarang dia, si Emon udah gede sekarang nih, dulu mah masih pada kecil main bareng, kata dia gitu. Udah lama kita nggak pernah nongkrong bareng, kata dia kan gitu. Lu mah nggak pernah tahu kan gue kalau lu pada nongkrong di BKT, kata dia.
Gua kan ada di samping lu ya kan, lu pada main gitar, lu pada ngapain ya kan, gua ada, lu nya aja nggak ngeliat ya. Lu ada temen lama nggak pernah disapa lu. Terus saya bilang ke orang yang kesurupan itu, ya maaf emang kan udah beda dunia, saya bilang. Terus saya masih ingat banget itu kejadian itu pas umur saya itu kelas 3 SD, kalau nggak salah, sekitar umur 9 tahunan itu saya di situ. Bang, Ya. kalau untuk korban yang meninggal di lokasi ini nih Bang, teman Bang Emon kecil, Ya. berarti waktu saat kejadian umurnya sama nih kayak Abang? Enggak, dia lebih tua lah, lebih agak tuaan dia, beda umur sekitar 6 tahun 5 tahun lah. Tapi emang kita sering main bareng waktu itu, karena namanya dulu di sini kan sepi, kampung nggak terlalu banyak orang ya. Jadi antara umur walaupun beda 6 tahun 5 tahunan tetap suka main bareng gitu. Itu kan sebelum ditemukannya si almarhumah ini sempat datang melalui mimpi nih Iya. ke saudara-saudara atau orang terdekatnya nih. Iya. Kalau yang datang ke mimpi Bang Emon, dia dengan wujud yang seperti apa nih? Dia datang, pokoknya badannya masih utuh, seperti masih sehatnya ya, masih utuh dia. Penampilannya masih seperti pas dia sehat, tapi bedanya dia itu seperti orang mandi tapi pakai pakaian lengkap. Semua badannya basah, bajunya, celananya basah, terus dia menggigil kedinginan dan dia cuma minta tolong dicariin dia adanya di air. Dan ternyata itu bukan cuma saya yang ngalamin, keluarganya juga ngalamin semuanya, terutama orang tuanya. Dan alhamdulillah besoknya benar ketemu. Berarti lokasi kejadiannya ada di samping kita ya Bang ya? Iya, betul. Mungkin karena lokasinya deket nih, kita titip doa aja kali ya buat almarhumah ya Bang. Iya. Namanya siapa Bang? Namanya Mpok Yati. Mpok Yati ya? Oke, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya Bang ya. Amin. Semoga dilapangkan kuburnya. Amin. Dan tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke Bang Emon, terima kasih banyak sekali lagi Bang Emon sudah mau berbagi pengalamannya pada saat Bang Emon bekerja sebagai nelayan dan penyewaan kapal untuk orang-orang mancing Bang Emon ya. Betul Bang. Bang, sebelum kita balik nih, Iya. resikonya jadi nelayan apa aja sih Bang? Setiap pekerjaan itu mau di darat, mau di laut, udah pasti punya resiko. Nah, bedanya kalau kita di laut itu mungkin 2 kali resiko seperti kita kerja di darat. Kita kan ibaratnya kalau di laut itu kita melawan alam. Kalau di darat kelihatannya bagus ya kan, belum tentu nanti di tengah laut cuacanya bagus, bisa terkadang cuaca kembali buruk, angin bergeser. Intinya kalau untuk kita ke laut, kita harus pintar-pintar baca situasi dan cuaca pas kita mau berangkat. Oke Bang Emon, Sage terima kasih banyak untuk Bang Emon dan keluarga. Semoga sehat selalu ya Bang ya. Ya, amin. Apalagi dalam melaut nih Bang. Semoga selalu dilindungi Allah biar Bang Emon nih nggak kenapa-napa. Amin. Pergi selamat, pulang selamat. Amin. Itu yang paling terpenting Bang Emon. Betul. Oke Bang Emon, terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Thank you, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan buat kalian nih yang suka dengan video telusur, masih banyak video-video menarik yang wajib kalian tonton nih. Dan salah satunya ada video yang berjudul Tragedi Sukhoi di Gunung Salak. Kejadian mistis bisa terjadi oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Bisa jadi Anda yang mengalaminya. Gue Jonaria, pamit.